Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota yang pertama Arista Ayu Damayanti, kedua Vita Niken Yulianti, dan yang ketiga yaitu Rizky Wahyu Agustina. Di sini kita akan menyajikan materi mengenai keterampilan mengadakan variasi atau variation stimulus. Dalam bab ini, kita akan membagi menjadi 4 materi. Yang pertama, pengertian keterampilan mengadakan variasi. Yang kedua, komponen keterampilan mengadakan variasi. Dan yang ketiga, yaitu tujuan dan manfaat mengadakan variasi. Dan yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip penggunaan variasi. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian keterampilan mengadakan variasi. Apa sih itu pengertian keterampilan mengadakan variasi? Keterampilan mengadakan variasi adalah suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan serta berubahnya mood siswa dalam proses pembelajaran untuk menerima bahan pengajaran yang diberikan guru dan memusatkan perhatian siswa sehingga siswa agar dapat selalu aktif dan terfokus dalam proses pembelajaran. Keterampilan mengadakan variasi ini juga dapat digunakan untuk penggunaan keterampilan mengajar yang lain, seperti dalam menggunakan keterampilan bertanya, memberi penguatan, menjelaskan, dan sebagainya. Komponen keterampilan mengadakan variasi. Komponen keterampilan mengadakan variasi terdiri atas 3 jenis variasi. Pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Menurut Hasibuan, terdapat beberapa hal yang perlu divariasikan dalam gaya mengajar guru. A. Variasi suara atau teacher voice, yakni perubahan suara baik dalam bentuk intonasinya, volumenya, nadanya, ataupun kecepatannya yang juga harus disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi di dalam kelas. B. Pemusatan perhatian siswa atau focusing, yang biasa dilakukan secara lisan seperti mengucapkan kalimat perhatikan ini baik-baik, atau nah ini penting sekali, atau dengarkan baik-baik, ini agak sukar dimengerti. Kemudian juga dapat diikuti dengan menunjukkan gambar atau media yang berkaitan dengan materi. C. Kesenyapan atau kebisuan guru atau teacher silence. Adanya kesenyapan atau keselingan diam dari guru yang tiba-tiba dan sengaja akan dapat menarik perhatian dari siswa. D. Mengadakan kontak pandang dan gerak atau eye contact and movement. Pada saat berbicara atau berinteraksi dengan siswa, sebaiknya pandangan guru menjelajah ke seluruh kelas dan melihat ke arah mata siswa untuk menunjukkan keakraban dengan mereka. Kemudian yang E, gerakan badan dan mimik atau body language. Variasi dalam gerakan kepala, gerakan badan, atau ekspresi wajah atau mimik merupakan aspek penting dalam berkomunikasi yang berguna untuk menarik perhatian siswa, memberikan kesan, juga pendalaman makna dari pesan lisan yang disampaikan. F. Pergantian posisi guru di dalam kelas atau teacher's movement. Pergantian posisi ini dimaksudkan untuk mempertahankan perhatian siswa. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, membiasakan bergerak bebas dalam kelas atau tidak kaku. Kedua, jangan biasakan menerangkan sambil menulis menghadap ke papan tulis. Ketiga, jangan membiasakan menerangkan dengan arah pandangan ke langit-langit, ke arah lantai, ataupun keluar, tetapi arahkan pandangan menjelajahi seluruh kelas. Keempat, bila ingin mengobservasi kelas, bergeraklah ke arah belakang dengan perlahan-lahan dan dari belakang ke arah depan untuk mengetahui tingkah laku siswa. Dan yang kelima, ketika ada salah seorang siswa bertanya, sebaiknya tidak langsung bergerak mendekati si penanya, agar si penanya bertanya dengan suara yang lantang sehingga siswa lainnya juga ikut memperhatikan persoalan yang diajukan. Kedua, variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran.
Dalam kegiatan pembelajaran, tentunya terdapat rasa bosan dan jenuh yang dapat membuat siswa menjadi tidak fokus pada materi yang disampaikan oleh gurunya dalam jangka waktu yang lama. Nah, permasalahan ini perlu mengadakan variasi dalam bentuk penggunaan media ataupun alat pembelajaran yang dapat menstimulasi alat indera siswa. Berikut ini merupakan beberapa hal atau beberapa penggunaan media yang dapat divariasikan dalam pembelajaran. Pertama, variasi alat atau media yang dapat dilihat seperti grafik, bagan, poster, dan lain sebagainya. Yang kedua, variasi alat atau media yang dapat didengar seperti suara guru, rekaman suara, deklamasi suara, musik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, variasi alat atau media yang dapat dilihat dan juga didengar atau audiovisual seperti film dan slide proyektor yang diiringi penjelasan guru atau presentasi dari siswa. Kemudian yang keempat, variasi alat atau media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan atau motorik. Variasi ini tidak hanya dapat menarik perhatian siswa, tetapi juga melibatkan dalam membentuk atau memperagakan kegiatan baik secara individu maupun kelompok. Contohnya seperti peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa, model, spesimen, patung, topeng, dan boneka yang dapat digunakan oleh siswa dengan meraba, menggerakkan, memperagakan, ataupun memanipulasinya. Yang ketiga, variasi pola interaksi dan aktivitas siswa. Dalam keterampilan mengenal variasi, diperlukan adanya pola hubungan tertentu dengan semua pihak yang terlibat dalam setting pembelajaran. Pola ini dikenal dengan pola atau gaya interaksi. Dalam kegiatan pembelajaran, diharapkan tidak hanya terjadi interaksi satu arah, maksudnya guru terhadap siswa saja, melainkan juga terjadi interaksi antara yang satu dengan yang lainnya, maksudnya antara siswa satu dan yang lain, baik secara individu ataupun yang berkelompok. Terdapat 4 macam pola interaksi, yaitu pola interaksi satu arah, pola interaksi dua arah, pola saling interaksi, dan pola interaksi multi arah. Dalam mengembangkan keempat pola tersebut, pada dasarnya dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar, umumnya mencakup pesan, orang, bahan, alat, teknik, ataupun lingkungan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat mengadakan variasi. Tujuan dan manfaat mengadakan variasi yang pertama ialah 1. Memelihara dan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek belajar. 2. Meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi. Ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Keempat, memungkinkan terciptanya pemberian layanan pendidikan terhadap kebutuhan belajar setiap peserta didik, sehingga dapat memberikan kemudahan belajar. Yang kelima ialah mendorong aktivitas belajar atau cara belajar peserta didik aktif yang terkadar tinggi dengan cara melibatkan peserta didik melalui berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik. Prinsip-prinsip penggunaan variasi. 1. Bertujuan. Tujuan variasi harus jalan dan diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga dalam penggunaan variasi harus memperhatikan kesesuaiannya dengan sifat materi, karakteristik siswa, berikut latar belakang sosial budayanya, dan faktor kemampuan guru untuk melaksanakannya. Kedua, fleksibel. Variasi yang diadakan hendaknya bersifat luas dan tidak kaku agar dapat disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi pada saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, lancar dan berkesinambungan. Perpindahan atau pergantian dari suatu bentuk stimulus ke stimulus pembelajaran yang lain dalam rangka menerapkan stimulus pembelajaran yang bervariasi, semuanya harus menjadi suatu kesatuan yang utuh sehingga tidak merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Keempat, logis, maksudnya wajar atau tidak dibuat-buat.
Pengadaan variasi pada proses pembelajaran sebaiknya tidak dibuat-buat agar tidak terkesan dipaksakan dan dapat berlangsung secara wajar, alamiah, berkaitan langsung dengan konteks pembelajaran yang sedang dibahas. Kemudian yang kelima, pengelola yang matang. Penerapan variasi tentu saja direncanakan dan dikelola secara matang agar semuanya dapat berjalan lancar sehingga dapat menarik perhatian siswa dan tidak mengganggu proses belajar mengajar juga. Sekian pembahasan materi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.